Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini masih dengan kasus Vina yang katanya kali ini banyak sekali isu yang bilang Peggy Setiawan itu adalah korban salah tangkap. Wah, langsung di stage sama para netizen ya, bagaimana isu ini. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Jadi tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Keterangan yang disampaikan oleh baik Pak Jogi kemudian juga Mbak Putri tadi selaku kuasa hukum dari terpidana, Pak Jogi kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO, karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Jogi, juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Kita masih nantikan pihak kepolisian. Hancur negara ini ya. Nama yang sama. Hancur. Jadi begini ya, dalam proses peradilan kita ini kan sebenarnya sudah cacat hukum semua. Jadi kok di kasus Vina ini sudah terjadi praktek peradilan sesat gitu. Kalau sudah sesat ya bagaimana? Apa yang mau dibahas tuh? Terus mau digimanakan manusia-manusia dikorbankan? Ya, jadi susah sudah ini negara kita ini. Susah. Jadi kita yang harus malu semua. Siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begini? Ya, susah ya. Ya kebiasaan penegakan hukum kita seperti ini. Tapi sudahlah. Kalau kita sebagai para penegak hukum di negeri ini, sebagai pembesar, sebagai raja-raja, nggak tahu malu ya. Tidak tahu malu. Luar biasa. Ya. Jadi ada kejahatan yang ditutup-tutupi, yang dilindungi. Itu yang melindungi itu lebih jahat daripada si pelaku perbuatan tadi. Yang nutup. Apalagi kalau kita duga yang melindungi itu adalah orang-orang yang merupakan sosok pemimpin-pemimpin tuh. Lalu melindungi kejahatan-kejahatan anak-anak. Ya luar biasa lah. Tapi begini ya, rakyat sebenarnya udah capek tuh melihat ini. Capek, Pak. Rakyat juga sudah Kemana-mana udah ya. jenuh menyaksikan semua ini. Dari kasus penangkapan DPO yang diduga sebagai otak pelaku di kasus Vina ini yang namanya Peggy Setiawan, kalau gue tanya kayak gini, abang percaya nggak itu orangnya? Ya gue belum sih ya. Karena kenapa? Ya polisi pun kan saat ini masih melakukan pendalaman, masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk membuktikan apa keterlibatannya, apa keterkaitannya dengan kasus ini gitu guys. Sampai nanti diumumkan secara resmi berdasarkan bukti-bukti bahwa ini loh orangnya, atau mungkin ternyata bukan ini orangnya. Nah, yang penting kita tetap kawal agar kasus ini berjalan dengan seadil-adilnya, setransparan mungkin. Terus gua udah coba kepoin juga tuh Facebooknya si Peggy Setiawan, dan gua lihat dia itu orang yang memang rajin update status. Gua sampai scroll ke tahun 2016 dan jujur gua belum menemukan sih sesuatu yang janggal ya. Terus yang ketiga, saat ini kan kasusnya itu dihubungkan dengan geng motor gitu guys. Nah di sana gue belum menemukan ada foto atau mungkin ada kegiatan dia yang berhubungan dengan aktivitas motoran gitu atau geng motor gitu guys. Gue belum nemuin sampai sana. Cuman kan yang namanya di dunia ini banyak hal yang nggak terduga gitu guys. Yang penting kita jangan dulu hujat-hujatan guys. Karena kenapa? Ya kan kemarin juga ada akun yang mirip sama ini dihujat gitu, belum apa-apa dihujat, belum ada bukti dihujat. Terus kan efek hujatan itu nggak sampai sakit hati doang gitu guys, bisa jadi dia di lingkungan itu dijauhi karena dianggap wah kayaknya ini orangnya. Terus bisa jadi di kerjaannya dikucilkan, bisa jadi sama keluarganya juga dicurigai, dibikin nggak enak. Ya kita kan nggak pernah tahu guys sampai sananya gitu guys.
Jadi jangan sampai untuk mencari orang kita mengorbankan yang lain. Kita fokus aja memantau agar pihak yang berwenang untuk mengusut ini sebaik-baiknya, setransparan dan seadil-adilnya gitu guys. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Guys, kalian percaya ini Egy Perong guys? Ini belum dirilis loh sama polisi loh, tapi udah bertebaran di FYP gua guys. Nah mungkin sama di FYP kalian ya. Ini asumsi dari mana gitu kan? Sumbernya dari mana? Sedangkan polisi sendiri pun belum mengeluarkan foto tersangkanya. Terus kalau dari ciri-ciri, Egy Perong yang ditentukan oleh kepolisian itu kan badannya kurus, rambutnya keriting, orangnya hitam, terus berbadan kecil, hidup lagi, ya kan? Nah ini nongol yang kayak begini. Nah ini dari mana sumbernya? Nah ini ya kita ya guys sebagai netizen hati-hati juga ya. Karena kenapa? Kita ini lagi berperang dengan buzzer-buzzernya guys. Jadi banyak orang yang affiliate dari mereka ya. Nah nggak tahu nih mereka karena mungkin dibayar atau gimana ya. Kita nggak tahu ya guys ya. Nah cuman ini jadi keluar seperti ini gitu kan. Jadi sampai di videonya Bang Hotman gitu kan, wah ditempelin si foto ini di Metro TV, di apa gitu. Sedangkan polisinya belum mengeluarkan. Nah jangan sampai gini ya guys ya. Kita sudah tertuju dengan ini, nggak taunya bukan ini orangnya. Kalau dari ciri-cirinya kan kita udah tahu ya itu. Nah jadi hati-hati ya guys ya. Kita mencernanya kita harus cerdas guys. Jadi kita jangan terbawa opini mereka ya. Kita kawal terus ini kepolisian gitu ya. Kita kawal sampai sedetil-detilnya guys gitu. Nah kita kalau bisa desak juga kepolisian, tunjukkan foto aslinya guys. Biar tidak terjadi seperti ini nih. Nah untuk kepolisian kalau bisa segera dirilis nih fotonya ya. Karena bertebaran yang seperti ini ya. Jadi banyak konten kreator atau orang yang nge-share yaitu seolah-olah orang ini. Nah, untuk kepolisian langsung segera di-share aja, Pak. 1 dari 3 DPO, daftar pencarian orang buron kasus pembunuhan Vina dan juga Egy, akhirnya berhasil ditangkap. Peggy alias Egy alias Perong ditangkap bukan di luar Jawa Barat. Ternyata Peggy ditangkap di Kota Bandung. Meskipun dari pihak kepolisian belum menjelaskan secara detail bagaimana proses penggerebekan, titik lokasi ditangkap di mana. Belum. Karena alasan kepolisian ini untuk proses pembuktian. Di waktu yang sama, polisi juga mengumpulkan bukti menggeledah rumah yang diduga milik keluarga Peggy yang ada di Cirebon. Lalu pertanyaannya, selama 8 tahun ini, kemanakah Peggy berada? Dan mengapa sulit sekali untuk dilacak? Dan yang belum terungkap juga adalah peran Peggy alias Egy pada kasus Vina yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Kita tunggu bersama agar kasus ini segera menemukan titik terang dan tuntas. Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Perong, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau dismoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu pun masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan nggak mengangkat terus kasus ini di mana-mana. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, mana yang kalian percaya? Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin kita jadinya open discuss aja lah ya. Oke, kalau si pelaku ini, si DPO ini tuh nyamar jadi kuli. Pertanyaan gue adalah kenapa kepolisian itu membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal dia cuma nyamar jadi kuli dan masih satu Indonesia. Bahkan jarak ke Cirebon sampai ke Bandung itu gak sejauh itu. Oke, kita case-nya ngambil case dari Joko Chandra gitu. Dia tersangka koruptor gitu kan. Oke, dia juga mengganti identitas gitu kan. Memang butuh waktu lama
untuk ketemu gitu. Karena apa? Karena dia pindahnya ke luar negeri gitu. Ini cuman beda daerah, dan daerahnya itu bukan yang beda pulau, enggak kan, masih satu pulau kan. Dengan kasus korupsi Yang sangat disayangkan di sini sama adalah ketika kepolisian ini kan dari awal udah memegang ciri-ciri kasus pelaku, besar aja tapi dia nggak gampang ketemu. diusahakan maksimal Ini kasus gitu. Dari awal kalau gampang misalkan ini ya, maksimal nggak itu bisa ketemu. polisi tuh memegang Menurut wewenang kayak kita aja lah, yang kayak kita ini. kecurian apa segala macam, kita butuh surat pengantar buat ngeliat CCTV segala macam, dan polisi tuh punya wewenang itu. Apalagi ini kasusnya pembunuhan gitu, dan jarak dari polisi menduga ini kasus kecelakaan atau pembunuhan itu cuma sebulan dari kasus itu terjadi kan, dari case itu terjadi. Menurut gua waktu 8 tahun untuk menangkap satu DPO itu terlalu lama. Tuh si DPO-nya ini nggak oplas kan, ya udah gitu loh. Nggak oplas, Dan nggak gue ganti baru tahu nama, gitu. Nah si nggak DPO-nya ini berjauh. nggak sesuai ciri-ciri awal gitu loh. Rambut keriting, rambut lurus, gitu-gitu. Aneh gak sih? Soalnya banyak nih kasus-kasus, contoh ya, kasus-kasus pembunuhan Munir. Soalnya kasus ini mengingatkan gue dengan kasusnya Munir gitu. Oke, Munir ini kan seorang aktivis gitu kan, lebih disorot segala macam. Tetap aja sampai sekarang juga nggak ketemu kan pembunuh aslinya itu siapa gitu. Tapi apa? Terdakwanya tuh udah ada yang pernah didakwa, tapi sampai sekarang tersangka aslinya belum ketahuan gitu. Ternyata selama ini tuh cuma kambing hitam gitu. Nah, gue gak mau kasus ini juga seperti itu gitu. Jangan cuma karena desakan yang kasus ini lagi viral lagi, karena didesak masyarakat, polisi ini jadi gegabah kira numbalin orang gitu. Itu loh yang sangat disayangkan gitu. Karena nggak mungkin sih menurut gue, karena polisi dari awal punya wewenang, punya ciri-cirinya. Dia pun bisa nyari tahu itu tuh dari sekolah almarhum atau sekolah tersangka segala macam. Nggak mungkin sesusah itu. Di zaman itu bukan zaman 70, 80, 90-an gitu yang masih susah kamera apa segala macam. Kita juga sekolah tuh punya ijazah segala macam, itu pasti kita foto dong. Ya kan, yang nggak mungkin gitu. Kan kalau emang dimaksimalkan sejak awal pasti ketangkep kok sejak awal gitu. Nggak mungkin butuh waktu 8 tahun, terlalu lama ini. Oh, itu dia komentar warganet. Banyak yang mempertanyakan masih ya, nah, keasliannya ya, karena pihak polisi juga belum yakin juga, masih mendalami ya kan, apa peran Peggy Setiawan di dalam kasus Vina. Ya semoga aja memang benar bukan korban salah tangkap ya. Oke, itu sekian video dari saya.